Salve dan pace bene saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Mungkin karena kita merasa gagal. Mungkin juga karena kita jatuh ke dalam dosa yang sama berulang kali. Atau mungkin juga karena kita merasa bahwa hidup rohani kita biasa-biasa saja. Dan karena itu, kita beranggapan bahwa tidak akan mungkin memperoleh belas kasih Allah. Dan akhirnya kita menjadi pasif. Dalam sejarah keselamatan, Allah seringkali memilih orang-orang yang tampaknya tidak istimewa menurut ukuran dunia. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita melihat cara Allah bekerja dalam kerangka cinta yang melampaui pemahaman manusiawi. Dalam bacaan pertama kita akan melihat Allah memilih Israel menjadi umat kesayangannya. Kemudian dalam bacaan yang kedua kita akan mendengar bahwa Kristus menyerahkan hidupnya bagi kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Nah, dan dalam Injil Yesus mengutus ke-12 rasul untuk melanjutkan karya keselamatannya ke seluruh dunia. Ketiga bacaan ini saya ambil benang merahnya dan saya rangkum dalam 3 kata, yakni dipilih, diselamatkan, dan diutus. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan pertama membawa kita ke sebuah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah keselamatan, yakni ketika bangsa Israel tiba di Gunung Sinai, ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka baru saja memasuki perjalanan yang berat di padang gurun. Mereka saat itu belum memiliki tanah, belum memiliki kerajaan. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang dapat mereka banggakan sebagai bangsa saat itu. Malahan mereka sering mencobai Allah dalam perjalanan mereka di padang gurun. Hal ini bisa kita lihat dalam 2 peristiwa sebelumnya, yakni peristiwa manna, karena lapar mereka mencobai Allah. Kemudian peristiwa di Masa dan Meriba, karena haus lagi-lagi mereka mencobai Allah. 2 peristiwa ini menunjukkan momen ketika bangsa yang dipilih itu meragukan penyelenggaraan Allah. Namun kepada mereka itu Allah berfirman, "Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Sebelum Allah memberikan perintah atau tuntutan apapun, Ia terlebih dahulu mengingatkan apa yang telah dilakukannya, yakni, "Aku telah membawa kamu kepadaku." Hal ini menunjukkan sebuah prinsip penting dalam iman kita. Ada satu ungkapan teologis, yakni gratia preveniens, yakni karunia Allah datang lebih dahulu dari usaha manusia atau tanggapan manusia. Allah yang terlebih dahulu menyelamatkan, baru kemudian mengajak umatnya untuk hidup menurut kehendaknya. Kendati dalam keadaan berdosa, yakni melawan kasih-Nya, Allah tetap memelihara mereka, karena rahmat Allah hadir melampaui dosa manusia. Allah juga tadi menyebut mereka kerajaan imam. Maksudnya, tugas imam adalah menjadi perantara yang membawa manusia kepada Allah dan menghadirkan Allah kepada manusia. Dengan kata lain, Israel juga dipanggil untuk menjadi saksi Allah di tengah-tengah bangsa lain. Sebagaimana imam bertugas menguduskan, maka bangsa itu juga dipanggil untuk menguduskan bangsa-bangsa lain melalui cinta kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma tidak menggambarkan manusia sebagai sosok yang kuat dan sempurna. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa ketika Kristus wafat bagi kita, saat itu kita masih berada dalam keadaan lemah dan berdosa. Biasanya manusia itu mengasihi orang karena yang lain itu mengasihi dirinya juga. Tetapi Allah menunjukkan kasih yang berbeda. Ia mengasihi lebih dulu. Ia datang mencari manusia sebelum manusia mencari Dia. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan akan menerima kita
jika kita sudah cukup baik, atau cukup suci, atau cukup pantas di hadapannya karena usaha kita. Namun kita tidak menjadi layak lebih dahulu, baru kemudian dikasihi Allah. Justru karena dikasihi Allah, kita dimampukan untuk bertobat dan hidup baru. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada belas kasih Allah bagi orang yang sungguh ingin kembali kepadanya. Tidak ada juga masa lalu yang begitu kelam sehingga Kristus tidak mampu menebusnya. Tidak ada luka yang begitu dalam sehingga kasih Allah tidak dapat menjangkaunya. Dan ketika seorang sungguh menyadari betapa besar kasih yang diterimanya, ia tidak akan bisa tinggal diam. Ia akan terdorong untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Nah, disinilah kita mulai memahami mengapa dalam Injil hari ini Yesus kemudian mengutus para murid-Nya. Mereka yang telah mengalami kasih Allah dipanggil untuk menjadi pembawa kasih itu bagi dunia. Saudara-saudara yang terkasih, kemudian dalam Injil Matius, di sana diceritakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Di sana dikatakan, mereka seperti domba yang terlantar dan tidak bergembala. Mereka membutuhkan arah, membutuhkan harapan, membutuhkan seorang yang menunjukkan jalan menuju Allah. Kemudian, kita dengar juga bahwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka. Poin penting di sini, mengapa jumlahnya 12? Nah, bagi orang Yahudi, angka 12 langsung mengingatkan pada 12 suku Israel. Dengan memilih 12 rasul, Yesus menunjukkan bahwa ia sedang membentuk umat Allah yang diperbaharui. Jika dalam bacaan pertama tadi Allah membentuk Israel sebagai umat perjanjian di Sinai, kini Yesus membentuk para rasul sebagai dasar atau fondasi untuk umat perjanjian baru, yakni gereja. Para rasul yang dipilih Yesus bukan orang-orang yang sempurna juga. Ada nelayan, ada pemungut cukai, dan ada orang yang dengan latar belakang yang sangat beragam. Mereka juga memiliki kelemahan. Ada yang pernah ragu, ada yang pernah takut, dan bahkan ada yang kelak akan menyangkal dia. Tetapi Yesus tetap memanggil dan mengutus mereka dan memakai mereka menjadi alat kasih-Nya. Yesus tidak hanya menyuruh mereka berbicara, namun ia menyuruh mereka menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yakni menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, membebaskan yang tertindas, dan membawa harapan kepada mereka yang kehilangan arah. Artinya, pewartaan Injil selalu menyentuh kehidupan nyata manusia. Injil bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dialami melalui tindakan kasih dan pelayanan yang nyata. Saudara-saudari, melalui pembaptisan, setiap orang Kristen mengambil bagian dalam misi Kristus. Memang tidak semua orang dipanggil menjadi imam atau biarawan-biarawati, yang kita sebut sebagai panggilan khusus. Tidak semua orang dipanggil untuk bisa berkhotbah di gereja atau berbicara di hadapan banyak orang. Namun, setiap orang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tempatnya masing-masing. Contohnya, orang tua mewartakan Injil melalui kasih dan teladan dalam keluarga. Kaum muda mewartakan Injil melalui kejujuran, persahabatan yang baik, dan keberanian mempertahankan nilai-nilai Kristiani. Para pekerja mewartakan Injil melalui integritas dan tanggung jawab. Bahkan di dunia digital yang kita gunakan setiap hari, kita dapat menjadi pembawa damai, kebenaran, dan pengharapan. Maka pertanyaan Injil hari ini adalah, bagaimana kita menjawab panggilan itu? Yesus melihat tuaian yang banyak dan pekerjanya sedikit. Dunia kita saat ini masih penuh dengan orang-orang yang membutuhkan kasih, perhatian, pendampingan, dan kabar gembira Injil. Dan mungkin Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi salah satu pekerja di ladangnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah orang yang ingin dipilih, diselamatkan, dan diutus oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah melalui baptisan,
Kita diselamatkan oleh kasih Kristus melalui wafat dan kebangkitannya. Dan kita diutus menjadi saksi Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, Tuhan tidak memanggil orang yang sudah sempurna, karena tentu tidak ada manusia yang sempurna kecuali Yesus sendiri. Namun, Tuhan memanggil orang yang bersedia membuka hati bagi rahmat-Nya. Mari kita fokuskan diri pada Tuhan yang tidak pernah berhenti memanggil kita. Allah yang memilih Israel di Sinai, Allah yang mengutus putranya untuk keselamatan dunia, dan Allah yang mengutus para rasul adalah Allah yang sama yang memanggil kita hari ini. Yang Ia minta bukan kesempurnaan diri kita, melainkan kesediaan untuk percaya dan setia berjalan bersamanya. Semoga. Amin.